Selamat bertemu kembali di pembelajaran algoritma. Di video singkat hari ini saya akan membahas dua buah kasus ya. Kasus tentang bilangan ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menentukan digit suatu bilangan. Misalkan contohnya yang nomor satu, misalkan saya masukkan bilangan ini. Ketik bilangan nanti. Ketik bilangan. Misalkan katakanlah bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia akan menentukan banyaknya digit. Berarti ada 5 digit. Ya, seperti itu. Nah, solusi untuk kasus ini kita akan menggunakan perulangan. Ya, jadi di sini di dalam kasus ini penyelesaiannya bisa dengan menggunakan perulangan for, while, atau do while. Nanti silakan dipilih ya, mau pakai yang mana bebas ya. Oke, nah kita akan bahas yang pertama. Jadi sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus paham dulu bagaimana konsep menentukan atau mendapatkan banyaknya digit suatu bilangan. Jadi kalau saya input tadi bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan 5 digit. Kalau saya keluarkan, saya ketik seperti ini, dia akan keluar di sini 3 digit. Kalau saya ketik ini, dia 1 digit. Kalau saya ketik seperti ini, dia akan ngitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Nah, konsep dasarnya gimana caranya? Ya, kita tidak menggunakan fungsi bawaan ya untuk menentukan panjangnya atau banyaknya digit, tapi kita menggunakan solusinya ini selesaikan dengan menggunakan konsep perulangan. Ya, gunakan konsep perulangan. Oke. Nah, di matematika dasar caranya kalau kita punya sebuah kumpulan bilangan seperti ini untuk mendapatkan banyaknya digit, caranya adalah bilangan yang ini ya 3, 4, 5 ini 3 digit ini kita bagi dengan 10. Oke. Nah, kita akan dapat, tapi ini bilangannya kan pecahan ya 34,5. Maka bilangan ini adalah kita ngambil bilangan bulatnya 35. Ya. Nah, kemudian ini eh, 2 digit awal ini. Ini 2 digit awal. Ya. Kemudian yang berikutnya bagi lagi ini dengan 10 lagi. Oke, dapat ini. Oke. Ya. Nah, ini 1 digit. Oke. Ya. Nah, nanti yang terakhir ini kita bagi dengan 10. Oke. Ini nanti kan hasilnya 0. Nah, ini adalah digit yang ke nolnya. Jadi kalau di sini adalah untuk ngambil 3 digitnya, kalau kita mundur ini untuk 3 digit nanti dapatnya. Ya. Jadi awalnya ini dulu ya. Sorry sebentar ini kita tulis di samping ya. Jadi ini kita bagi dulu, kita tulis ke sini ya. Ke sini ya. Ini bagi dulu dengan 10. Kemudian nanti ini kita bagi lagi dengan 10. Kemudian yang terakhir ini kita bagi lagi dengan 10. Oke, 10. Oke, jadi nanti ini ya ini digit keduanya, ini digit ke satu. Nah, ini nanti awalnya adalah 3 ya. Jadi kalau ini dia harus kita bilangan bulatkan. Kita bulatkan. Oke, nah nanti dia berhenti pada saat ini berhentinya nih. Jadi berhenti pada saat nilainya 0. Ya. Jadi kalau kita punya 4, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, dia nanti akan gini. Ya, di sini 3. Di sini 4, 3, 2, 1. Nolnya ada di sini. Jadi ini dibagi dengan 10 lagi. Nah, dapatnya 0. Ya. Jadi nilai awalnya itu harus kita setting jadi 4 banyaknya. Jadi mulainya berapa dulu? Dari 4 dulu berarti. Jadi nanti nambah 1, 1, 1, 2, 3, 4 sampai terakhir. Jadi mulainya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi penambahannya jumlah banyaknya digit adalah 3. Di sini kita gunakan looping, berarti loopingnya nanti adalah sampai kapan? Batasnya adalah ketika nilai ininya adalah 0. Ya, jadi berhentinya adalah nilainya 0. Oke, kita coba ya. Saya pakai online GDB seperti biasa. Oke, ini saya besarin dulu. Ininya biar layarnya agak lebar. Komentarnya saya tutup ya.
Oke. Nah ini saya buat variabel bilangan yang mau diinputkan, ya. Di sini ketik bilangan, ketik suatu bilangan. Oke, ini saya tambahkan di sini sein. Oke, bill. Terus saya coba run ya. Oke, nanti di sini ya kita input bilangannya, kita enter berapa. Oke. Nah, kita butuh untuk menentukan jumlahnya berapa banyak bilangan yang mau kita hitung nanti. Jadi kita butuh variabel, misalkan saya buat di sini totalnya ya, total digitnya berapa banyak. Ya saya setting nilainya langsung 0 ya, biar dia mulainya 0. Kemudian kita lakukan perulangan sekarang. Pakai while ya, saya pakai while. While ya, while bilangan yang kita inputkan ini, jadi kan tadi kan 0 ya, sampai dengan 0 yang tadi. Nih, sampai 0 berhentinya. Maka kita kan mau dibagi terus nih. Jadi selama bilangannya itu lebih besar dari 0, oke. Jadi selama dia lebih besar dari 0, nah, kita akan lakukan di sini. Nah, nanti totalnya kita tambahin dulu. Total sama dengan total plus 1. Ya, ingat ya, tadi kan dia nambah 1. Nah, ini. Jadi kalau kita punya 4, kita sebenarnya sudah saving 1 dulu. Jadi dari 0 kita tambah 1 dulu. Jadi kalau dia baca nanti 2, 3, nah ini 4-nya terakhir ditambah. Ya, jadi yang ketiga itu 4 dia bacanya. Oke. Oke, ini udah. Kemudian bilangannya tadi, nah ini konsepnya. Bilangannya tadi kita bagi sama 10. Ya. Ya, jadi ini kita bagi terus kan, ini kan nilainya kan dibagi terus nih, bagi 10, bagi 10, bagi 10. Tapi bentuknya adalah bilangan bukan dalam bentuk pecahan. Kalau kita perhatikan tuh. Tapi yang kita ambil adalah bilangan bulat. Ya, oke. Nah, karena bilangannya dia bentuknya bilangan bulat, maka integer ini udah otomatis dia menjadikannya bilangan bulat. Ya. Jadi pada saat kita setting dia udah bilangan bulat di sini. Nah, kita udah selesai nih. Nah, sekarang kita tinggal cetak. Cout di luarnya, jangan di dalam loopingnya. Ya. Banyaknya digit sama dengan ya, ini slash n ya. Oke. Kita tulis di sini titik koma. Ininya adalah total. Oke. Ya, coba kita run. Saya ketik bilangannya misalkan 1. 1 digit ya. Oke. Sekarang saya cetak untuk banyaknya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini 7 digit. Banyaknya digit adalah 7. Oke. Nah, ini kita sudah peroleh outputnya. Nah, sekarang saya mau coba analisa di sini. Oke, saya buat di sini ya. Di sini ada bill. Saya buat tabel ini, trace table-nya. Bill lebih besar dari 0. Oke. Kemudian di sini ada total sama dengan total plus plus ya. Saya tulis gini ya, total plus plus. Di sini ada bill sama dengan bill dibagi 10. Oke. Nanti terakhir di sini outputnya. Berapa nilai totalnya. Ya, totalnya dicetak nih outputnya. Cetak total. Oke, kita mulai bilangan pertama dulu. Misalkan saya input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apakah lebih besar dari 0? Yang ini masuk sini ya. Betul ya? Ini kan nilainya adalah 123.456, lebih besar dari 0. Nah, karena dia lebih besar dari 0, maka totalnya ditambah 1. Nah, total awalnya kan 0 ini. Ya. Maka total di sini adalah 1. 1. Ya. Nah, kemudian bill itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 10. Oke. Ya. Nah, kalau kita pakai matematika biasa kan harusnya pecahan ya. 12
345,6. Misalkan ini. Nah, karena kita menggunakan integer, integer itu dia bukan pecahan, maka dia dibulatkan sama dia. Kalau tidak 3456, 3546. Nah, ini yang dibulatin dia. Seperti ini. Digitnya berkurang jadi dari 6 menjadi 5. Oke. Nah, yang berikutnya dia belum keluar dari looping ini. Dia naik dulu ke looping atas nih, ke ini baris ini. Naik dulu dia ke atas ini. Ke sini. Sekarang posisi bilangannya adalah 1 2 3 4 6. Ya, apakah lebih besar dari 0? Betul. Maka totalnya sama dengan total tambah 1. Total yang sebelumnya 1, 1 tambah 1. Jadi 2. Total sama dengan 2. Nah, kemudian bilangannya yang berikutnya itu adalah bil sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Kita bagi 10. Maka bilnya adalah sekarang digitnya berkurang. Jadi 1, 2, 3, 4. Dari 5 jadi 4. Ya, naik lagi dia ke atas di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Apakah lebih besar dari 0? Betul. Totalnya sekarang jadi total tambah 1. Jadi 3. Ya, 2 tambah 1 nih. Saya tulis ini ya. 3. Oke. Kemudian bilnya berikutnya adalah 1, 2, 3, 4. Yang sebelumnya itu kita bagi 10 lagi. Maka bil yang saat ini kita peroleh adalah 3 digit. Seperti itu. Ya. Terus naik lagi dia ke sini. 1, 2, 3. Apakah lebih besar dari 0? Betul. Totalnya maka sama dengan 3 tambah 1. Jadi 4. Ya. Oke, terus kemudian cetak lagi di sini bil. Tulis lagi 1, 2, 3 dibagi 10. Ya, maka bil di sini sama dengan 12. Terus naik lagi sini 12 lebih besar dari 0. Betul lagi di sini. Total sama dengan 5. Bil sama dengan 12 dibagi berapa? 12 dibagi 10. Oke. Bil sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian 1 lebih besar dari 0 enggak? Masih. Maka total sama dengan 6. 5 tambah 1 ya. Nah, bilnya berapa sekarang? Bilnya adalah 1 bagi 10. Nah, bil bagi 10 ini kan 0, sekian ya. 0, sekian. Nah, dibulatkan jadi 0. Nah, sekarang tulis di sini. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Maka ini ke sini tidak dikerjakan nih. Ini tidak dikerjakan ini. Jadi looping yang proses ini karena dia lebih besar dari 0 tidak, jadi nggak langsung keluar di sini. Maka cetak yang terakhir. Nah, yang diambil adalah total yang terakhir. Total sama dengan 6. Oke. Nah, ini. Jadi ini kasus atau solusi cara menentukan banyaknya digitnya. Jadi kita bisa gunakan berapapun bilangan yang mau kita inputkan. Sekarang saya inputnya ini ya. Oh, enter. Tuh, nanti dia ngitung 10 digit. Oke. Ini biasanya dipakai nanti kalau mau ada kasus terbilang ya. Jadi ngitung dulu banyaknya digit, baru kemudian dibaca satu-satu digitnya. Seperti itu ya. Ini konsep yang pertama ya, solusi yang latihan pertama atau kasus pertama untuk menentukan berapa banyak digit yang ada di dalam sebuah bilangan yang diinputkan. Oke. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom komentar ataupun ada solusi-solusi yang lain, jawaban yang versi lain silakan disampaikan di kolom komentar. Oke. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, ini saya copy dulu ke bawah ya. Kasus kedua, ini diambil dari kasus yang pertama. Jadi gini maksudnya, kita diminta menentukan penjumlahan dua bilangan digit awal dan akhirnya. Jadi misalkan gini jawabannya. Ketik sebuah bilangan, ketik suatu bilangan, misalkan gini, ya digitnya saya ngambil misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 digit ya. Nah, maka tulisan di sini penjumlahan, nah digit 1, digit awal, dan digit akhirnya 5 adalah, nah di sini 6. Ya, jadi kalau saya nginputnya nanti di sini, ya 3 sama, nah ini 6.
Ya, misalkan ini saya inputkan. Nih. Nah, maka di sini digit pertamanya adalah 3 dan digit akhirnya adalah 6. Nah, 3 tambah 6 sama dengan 9. Maka step solusinya gimana? Sama seperti tadi, ya. Maka stepnya, langkahnya, jadi kalau mau menyelesaikan kasus ini, langkah-langkahnya berarti bagaimana cara mengambil digit akhir. Oke, ini yang pertama. Kedua, bagaimana cara ngambil digit awal. 3, bagaimana cara menjumlahkannya. Oke. Oke, nah sekarang kita pecahkan yang solusi pertama dulu. Ya, solusi dulu. Bagaimana cara kita ngambil digit akhir? Ingat ya, dengan bagi, dengan tambah, dengan kurang, dengan dan segala macam, sisa bagi, kemudian pembagian dan segala macam. Kita harus ingat itu konsep-konsep dasarnya. Nah, misalkan kita mau ngambil digit akhir nih, ya digit akhir. Pakai apa kira-kira nih digit akhir ini 6 ini? Jadi kalau misalkan saya ketik sebuah bilangan di sini, nah cara ngambil yang akhirnya gimana caranya? Dengan kalau dengan matematika. Kalau saya bilangan ini saya masih ingat konsep sisa bagi, modulus, ya. Kita coba bagi ini dengan baginya berapa? Kita bagi 10, sisa baginya kita bagi 10 di sini. Tuh, dapatkan 3. Jadi kalau saya ketik berapapun juga di sini dia tuh. Oh, oke. Jadi bilangan berapapun kalau dimodulus dengan 10 itu akan mengambil bilangan digit akhir. Jadi ini cara solusinya ini adalah gunakan konsep modulus. Modulus atau sisa bagi. Oke. Ya. Oke, jadi nanti kita dapat modulusnya berapa. Ya, bilangan yang terakhirnya berapa. Oke. Nah, kemudian cara ngambil digit awalnya gimana? Nah, digit awalnya kan bisa pakai konsep ini tadi. Ya, jadi bisa menggunakan konsep tadi. Nih, ya. Sekarang saya coba ini. Nih. Nah, yang balik lagi ke sini. Ini kan ketik suatu bilangan, oke, udah. Nah, kalau saya tulis di sini apa digit akhirnya tadi. Kalau ini kan banyaknya digit totalnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya tulis, misalkan di sini saya tambahin cout, ya, ini slash n, ya, digit akhir. Misalkan saya tulis bill di sini, ya, ini bill ini, ya, kita cetak ya. Saya ketik di sini. Oke. Digit akhir 0. Digit akhir 0. Oke. Digit akhir 0. Nah, berarti kan karena dia apa? Karena pembagi akhirnya adalah 0. Pembagian terakhirnya ini. Jadi kalau kita misalkan mau dia yang pertama, maka posisinya di mana kira-kira? Kalau mau yang pertama. Setelah dapat digitnya ini. Gimana caranya? Oke. Nah, sekarang kita udah bisa ini untuk tadi kan untuk ngambil digit akhir tadi gunakan konsep sisa bagi ya. Ini contohnya nih, modulus. Nah, sekarang untuk mengambil digit awal, kita bisa aja pakai tadi, konsep yang tadi itu. Nah, eh, jadi nanti looping, misalkan contoh gini, ini kan bilangannya kan ini satu, ini contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Oke. Nah, misalkan saya buat sini, saya copy dulu sini. Saya buat variabel, katakanlah di sini untuk apa itu istilahnya tuh? Awal ya, bilangan awalnya. Awalnya ini bilangan awal. Nah, nanti di sini adalah bill-nya setelah dibagi. Nah, nanti ini dimodulus dulu kan. Ya, ini kita modulus dulu.
Ini kita modulus 10. Mod 10,10. Oke, dapat akhirnya ya. Nah, yang ini kita bagi dengan 10. Oke, nih kita dapat ini. Ya, ini kan potong bulat dia di sini. Oh ya, udah bulat di sini. Nanti di sini bilangan yang barunya adalah ini. Ya, jadi bilangan yang terbarunya adalah nah ini. Nah, yang berikutnya sama, diambil sisa baginya. Ya, nih. Ya, jadi kalau di modul 10 sisa baginya 2 nih. Nah, ini digitnya berkurang nih. Ya. Terus diambil terus, dibagi, terus kita bagi lagi, terus kita bagi lagi, terus kita bagi lagi, terus kita bagi lagi sampai terakhir di sini. Nah, ini 00. Nah, ini. Nanti yang menjadi digit awalnya adalah yang terakhir ini. Nih 1. Nih 1. Jadi kalau sini bilangan awalnya saya input ini, misalkan 678 nih. Nih. Jadi digit akhirnya itu adalah digit awalnya itu ini 6782, ini 2 7 bagi ini. Harusnya di sini 1 ya. Sorry. Nanti ini bilangan ini kita bagi 10. 6 ini bagi 10 terus, ini 6-nya. Ini mod 10. Ini mod 10, betul nggak ya? Ntar ya kita cek dulu ya. Oke, betul ini. 67. Oke, ini. Oh, ini. Ininya bill-nya. Oke. Oke. Digit akhirnya ya, sebentar ya. Oke, ini yang dianggap sebagai digit akhirnya itu ini ya, digit akhirnya itu ada di sini. Nah, ini kenapa? Karena ini kan tadi dibulatkan ya. Ini kan 68 ya. Misalkan di sini 67, harusnya kan di sini 67 ya. Nah, gitu. Nah, di sini 67 ini kalau kita bagi ini kan 7 bilangan. Nah, ini ininya 6. Nah, bilangannya tuh 6-nya. Jadi ini digit akhirnya nih. Ya, ya, seperti itu. Jadi kan karena pembulatan ya, karena ini pembulatan. Harusnya kan ngambil depannya saja ya, karena ini kan dibulatkan jadi dia kepotong di sini. Nanti kita coba di programnya ya, seperti itu. Jadi, nah nanti kalau udah dapat digit akhir sama digit awal ini, kita tinggal kita jumlahkan di sini. Ya, nah sekarang kita balik ke sini ya. Nah, tadi kita udah dapat digitnya ya, banyak digitnya ya. Oke, sekarang kita mau ngitung yang pertama itu adalah kita buat variabel baru nih untuk ngentikan katakanlah nilainya katakanlah X ya. Saya setting X-nya 0. Nah, ini di looping satu-satu. Ya, ini selama bilangannya tidak sama dengan ini. Karena dia kan loopingnya tadi sampai 0 ya. Jadi selama tidak sama dengan 0. Ya, bisa hapus dulu. Nah, jadi jika nanti bilangan X yang kita masukkan itu sama dengan 0. Nah, kita hitung dulu. Kita ambil dulu bilangan akhirnya. Ya, digit akhirnya ini. Ini digit akhir ya. Sorry, ini bill-nya. Ini bilangan akhirnya. Ini awal ya. Saya tulis di sini. Oke. Oke, ini total mungkin nggak perlu nantinya nih. Ini total ini nggak kita pakai ini nanti. Oke. Nah, jadi kalau nilai X-nya 0, jadi kita buat parameter untuk menentukan. Jadi bilangan itu. Yang pertama kan berarti X 0. Nah, maka kita ngambil nih bilangan akhirnya dulu. Ngambil digit akhir nih. Ya, digit akhir. Digit akhir itu berarti bilangan yang kita inputkan, kita modulus ya. Modulus itu pakai ini. 10. Oke. Ya. Terus kemudian X-nya kita tambah. Nah, ketika dia lebih dari 1, dia keluarkan dari if ini. Nah, dia lompatnya ke sini. Nah, di sini baru kita coba hitung apa istilahnya itu bilangan yang mau kita bagi tadi yang ini. Jadi yang pertama itu awalnya ini.
sama bilangannya ini. Jadi bilangan awal ini nanti adalah bilangan kita modulus dengan 10 juga. Nah, nanti bilangan yang barunya adalah bilangan yang sudah dibagi dengan 10. Oke. Jadi nanti dia terus ya, satu-satu nih. Tek, 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 tek. Nah, ini akhirnya dapat di sini. Ini adalah digit akhir. Ya. Sedangkan ini nanti akhirnya adalah dapat digit awal. Oke. Nah, sekarang kita tulis di sini. Digit akhir. Kita tulis cetak ya. Digit akhirnya itu adalah akhir. Oke. Sedangkan digit awal adalah awal. Oke. Saya copy dulu ya. Oke, saya coba run. Oke, saya masukin bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ya digit akhir 5, digit awal 1. Coba sekarang kita coba yang tadi, yang 6 tadi itu. Depannya 6. 6, 7, 8, 9, 8. Oke, digit akhir 8, digit awal 6. Ya, jadi yang tadi karena kita kebetulan pakai Excel, dia dibulatnya ke atas. Nah, kalau ini dia nggak bulat ke atas di sini. Jadi diambil nanti ke bilangan yang terakhirnya. Oke, paham ya? Jadi ketika ini saya coba ulangi lagi nih. Caranya gini. Nah, jadi pertama diminta ketikkan sebuah bilangan di sini. Ketik bilangannya nih, 3, 4 nih, misalkan ini. Kemudian dia selama bilangannya tidak sama dengan 0. Ya, selama bilangan tidak sama dengan 0. X, kita buat variabel X-nya, apakah sama dengan 0. Kemudian, oke, sini apa? Bil, saya tulis ya, tidak sama dengan 0. Oke, di sini adalah nilai X-nya, apakah sama dengan 0. Terus akhir sama dengan bilangan itu dimodulus dengan 10. Terus kemudian X-nya kita tambah. Oke, saya tulis dulu ininya, tabelnya buat ngisinya ini. Kemudian awal sama dengan bilangan yang ada tadi, kita modulus dengan 10. Oke. Terakhir adalah bilangan itu sendiri kita bagi lagi dengan 10. Baru nanti tercetak digit akhir berapa, awal berapa. Oke. Nah, misalkan gini. Saya input bilangan awalnya. Ya, bilangan awalnya ini adalah 34, 356. Apakah 34, 356 ini tidak sama dengan 0? Betul ya? Berarti kan bukan 0 kan? Bukan 0 di sini. Nah, terus masuk ke sini dia. X-nya berapa? X-nya lihat di sini nilai awalnya nih. X-nya ini. Ini. Nilai awalnya kita X-nya 0 berarti. Berarti nilai X-nya betul nih sama dengan 0. Nah, karena dia betul sama dengan 0, maka akhirnya ini dihitung. Akhir sama dengan bilangan di modulus 10. Maka 34 ini tadi kita moduluskan. Ya. Jadi kita ambil sisa baginya. Modulus ini, bilangan ini. Ya. Sorry. Maka modulusnya ini akhir, modulusnya ini kan sama dengan modulus 10 kan berarti kan 6. Nih digitnya, nih 6 kan terakhirnya bilangan. Gitu ya. Nih contohnya ini. Kalau belum percaya, mode-nya ini kita mode kan, 10. Tuh, 6 ya. Seperti itu. Kemudian X-nya ditambah 1. Karena ini 0, X-nya jadi 1. X sama dengan 1. Ya. Oke. Kemudian, ya, dia keluar dari if ini. Keluar masuk ke sini nih. Maka awalnya ini adalah bilangan yang saat ini, bilangannya 34, 356 ini. 356 ini. Kita mode lagi dengan 10. Ya. Jadi, kalau di mode 10, maka bilangannya jadi berapa? Maka 6 kan awalnya. Jadi settingnya ambil mundur dulu nih awalnya. Kemudian bilangannya ini kita bagi dengan 10 lagi. 3, 34, 3, 5, 6 ini kita bagi 10.
Maka bill-nya berapa dapatnya? Dapatnya adalah, ya, dapat bilangannya adalah 3435. Oke. Nih, sekarang kan bagi 10 dipotong ini, komanya dibuang ya. Tek, seperti itu. Kemudian, ya, kemudian setelah selesai di sini, dia naik lagi ke atas ke while ini. Apakah di sini, apakah 3435 itu tidak sama dengan 0? Betul. Ya, betul. Ke sini. Kemudian apakah X-nya sama dengan 1? Nah, karena X-nya itu adalah, X-nya itu ada 1, 1 itu tidak sama dengan ternyata dengan 0. Ya, karena X-nya kan terakhir ini 1 ini ke sini. Bukan lagi 0. Nah, karena dia bukan 0, maka nggak dikerjakan ini. Ini nggak dikerjakan, ini nggak dikerjakan. Ya, ini maksudnya tidak dikerjakan tuh ya, tidak dikerjakan ya. Dikerjakan, jangan salah persepsi gitu ya. Oke. Ini nggak dikerjakan. Ya, ini kita hapus dulu nih ya. Nah, ini nggak dikerjakan. Maka dia larinya ke sini. Nanti awal di sini adalah, ya, bilangannya 3435 di mode. Ya, di mode dengan berapa? Di mode lagi dengan 10. Maka awalnya itu jadinya adalah digit yang terakhir yang diambil. Sama dengan 5. Nanti bill sama dengan berapa? Bill adalah 3435 dibagi 10. Ya, bagi 10. Maka billnya berapa sekarang? Berarti tinggal sama dengan 343. Itu. Jadi yang bill ini mundur satu-satu, ini ngambil digitnya nih. Nanti kan kalau dia udah sampai terakhir, dapat digitnya kan, maka awalnya adalah yang terakhir yang diambil. Nah, ini saya tulis dulu nih, 343. Tidak sama dengan 0 juga betul. Ini 1 tidak sama dengan 0 betul, jadi nggak dikerjakan ini. Ya, dia awal larinya ke sini, awalnya ya 343, kita mode dengan 10, itu dapat awalnya sama dengan 3. Kemudian bill-nya sendiri jadi 343 dibagi 10, itu sama dengan bill sama dengan 34. Oke. Terus kemudian 34 tidak sama dengan 0. 1 tidak sama dengan 0 juga betul. Ini tidak dikerjakan. Awalnya sama dengan 34 di mode dengan 10 akan dapat nilainya 3. Akan dapat nilainya 4. Bill-nya adalah 34 dibagi 10, maka bill sama dengan 3. Oke, terus lanjut lagi di sini. 3 tidak sama dengan 0, 1 tidak sama dengan 0, tidak dikerjakan di sini. Awal sama dengan, ya, 4 mode. 4 mode 10 akan dapat nilainya 4. Ya, awal dapatnya berapa? Sorry, bukan 4 ya. Bill-nya 3 sini. Ini 3. Nah, ini awalnya nanti akan dapat 3. Ya, bill-nya adalah, ya, 3 sama dengan 3 dibagi 10. Maka bill sama dengan 0 kan? 0, sekian. Nah, nanti di sini 0 apakah sama dengan 0? Betul. Nah, karena sama dengan 0, keluar ini. Selesai di sini. Jadi ini selesai nih. Ini selesai sampai sini. Terakhir, akhirnya dia adalah berapa yang akhirnya? Akhirnya adalah yang diambil yang terakhir. Nih akhirnya nih akhir 6. Akhir adalah 6. Oke. Nah, kemudian awalnya mana? Awalnya adalah yang terakhir. Ini 3. Gitu ya. Nih kita dapat nih. Gitu. Jadi awal 3 sama 6. Udah, kalau sudah selesai ini, proses berikutnya menjumlahkannya tinggal ditambah seperti biasa. Oke, saya balik lagi sini. Jadi ini akan nyari terus nih, terus-terusan. Ya, jadi kalau saya masukin misalkan bilangannya 8 ini, tuh, 8 dan 9. Ya, 2 dan 8 dan 9. Nah, kita tinggal nambahkan di sini. Oke.
Kalau mau satu gitu ya, kita tambahkan ini nih. Cout /n penjumlahan digit akhir, digit awal, misalkan kita mau tulis gini panjang nih. Awal, ini kasih kurung ya. Di sininya kita kasih awal. Oke. Dengan digit akhir. Kita tutup di sini. Akhir. Oke. Sama dengan, nah, di sini kan bisa aja langsung ditulis di sini. Ya. Awal tambah akhir. Gitu. Ini kita tutup dulu nih. Penjumlahan digit awal dengan digit akhir sama dengan awal tambah akhir. Kita coba run. Saya masukin 76543. Enter. Penjumlahan digit awal 7 dengan digit akhir 3 adalah 10. Oke. Jadi kalau kita utak-atik seperti itu. Tuh, digit awal, digit akhir. Ya. Oke, latihan kasus kita hari ini ya. Di video singkat ini kita sudah belajar bagaimana memecahkan dua buah kasus, dua buah masalah, dan kita menggunakan konsep perulangan. Dalam hal ini saya menggunakan while. Silakan direvisi atau diperbaiki kalau kita menggunakan for seperti apa. Oke, demikian dari saya penjelasan tutorial singkat ini. Silakan ditulis komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih dan selamat mencoba.